Assalamualaikum teman-teman. Kali ini kita akan membahas tentang perhitungan stoikiometri. Tepatnya kita akan membahas tentang reaksi pembatas. Nah, jadi kita sudah tahu ya, syarat terjadi reaksi itu harus ada reaktan-reaktan yang bereaksi. Nah, ternyata zat-zat reaktan ini itu tidak selamanya habis bereaksi. Misalnya ada reaksi antara reaktan A dan reaktan B menjadi produknya C. Misalnya begitu ya. Nah, jadi di sini A tambah B dikatakan siapa? Disebut reaktan atau pereaksi. Jadi reaktan atau pereaksi itu posisinya ada di sebelah kiri ya. Sebelah kiri namanya, semua zat di sebelah kiri namanya reaktan atau pereaksi. Sedangkan C itu dinamakan produk. Nah, ini dia. Oke. Nah, ternyata tidak semua reaktan atau pereaksi itu habis bereaksi, teman-teman. Nah, jadi syarat supaya reaksi itu terjadi sempurna, ada kalanya reaktan itu habis bereaksi dan ada kalanya dia bisa bersisa. Maka di sini kita akan membagi jenis reaktan itu menjadi dua ya. Reaktan itu ada dua. Yang pertama ialah reaktan yang habis bereaksi. Artinya tidak ada sisa lagi. Dia tidak memiliki sisa, benar-benar habis bereaksi dia. Nah, oke. Jadi ketika dia habis bereaksi, reaksinya jadi selesai. Nah, itu dikatakan reaktan yang habis bereaksi ya. Nah, reaktan yang habis bereaksi ini kita sebut dengan pereaksi pembatas, atau biar enak ya, selanjutnya kita akan singkat dengan PP. Ya. Nah, selanjutnya ada reaktan yang bersisa. Reaktan yang bersisa atau berlebih. Jadi logikanya teman-teman ya, ketika ada satu reaktan saja sudah habis bereaksi, maka reaktan lain tidak akan bereaksi lagi, gitu ya. Karena kan temannya tidak ada nih, tidak ada lagi teman dia bereaksi, maka yang lain akan bersisa. Jadi ada dua reaktan, ada yang habis bereaksi kita sebut dengan reaksi pembatas, dan ada juga reaksi bersisa atau reaktan yang bersisa. Reaksi pembatas ini nantinya akan menjadi patokan atau acuan perhitungan zat-zat yang bereaksi dan hasil reaksinya. Dialah nanti yang menjadi acuannya ya. Nah, oke. Oleh karena itu kita harus menentukan di antara dua reaktan itu misalnya, atau di antara ketiga reaktan, di antara sekian banyak reaktan itu mana yang merupakan reaksi pembatasnya ya. Jadi kita harus menentukan reaksi pembatasnya yang mana. Bagaimana caranya? Maka caranya kita harus bagi mol mula-mula masing-masing zat reaktan ya. Kita bagi dengan koefisien masing-masing zat reaktannya. Setelah kita bagi semuanya mol mula-mula zat reaktannya dengan koefisiennya masing-masing, maka cari yang hasilnya paling kecil. Maka itulah yang dikatakan pereaksi pembatas. Nah, biar lebih memahaminya, kakak bikin contoh ya. Misalnya ada zat A tambah B menjadi C. Kita buat deh di sini koefisiennya 2 ya. Misalnya di sini 1 B-nya. Nah, misalnya di sini mula-mulanya A-nya ini ada 0,2 deh, sama-sama 0,2 misalnya ya. Oke, kita harus menentukan dulu kira-kira mana yang bakal habis bereaksi, mana yang merupakan reaksi pembatas. Maka kita coba ya hitung. PP tadi rumusnya apa? PP rumusnya reaksi pembatas yaitu mol mula-mula per koefisien. Berarti untuk yang A ya, mol mula-mula per koefisien. Mol mula-mulanya ada 0,2 per koefisiennya 2. Berarti 0,1 ya. Nah, selanjutnya yang B, mol mula-mulanya 0,2, koefisiennya 1 kan? Kalau tidak disebutkan koefisien berarti di 1 koefisiennya. Nah, 0,2 hasilnya. Berarti yang kecil mana? Yang A. Berarti yang merupakan reaksi pembatas adalah A. Oke. Jadi di sini kita tahu nanti mula-mula kan 0,2 tuh. Bereaksi, ada keadaan bereaksi, ada keadaan sisa, ya kan? Karena yang A ini habis bereaksi berarti 0 kan, sisanya tidak ada. Maka supaya 0 berarti yang bereaksinya min 0,2. Nah, berarti yang bereaksinya 0,2 ya, negatif 0,2.
Maka otomatis kita bisa jadikan reaksi pembatas si A ini menjadi patokan untuk menentukan semua mol zat yang bereaksi. Maka caranya ialah rumusnya mol yang ditanya sama dengan koefisien ditanya per koefisien diketahui dikali mol yang diketahui. Oke, maka coba kita lihat. Kita pengen tahu berapa bereaksi yang di B ya. B berarti koefisien B 1 per koefisien A 2. Nah, dikali mol diketahui yaitu mol A 0,2 ya. Berarti 1 per 2 dikali min 0,2 berarti 0,1. Nah, berarti dapatlah kita sisanya yang B ini 0,1 ya. Jadi si A tadi dinamakan reaksi pembatas, reaksi pembatasnya. Si B nya ini reaksi bersisa ya. A nya reaksi pembatas. Tuh. Nah, oleh karena itu yang C nya berarti kan awalnya mula-mula tidak ada nih mol C, tidak ada ya, kosong. Lalu kita tentukan juga berarti berapa mol bereaksi di C. Nah, berarti mol bereaksi di C sama B karena koefisiennya sama ya, 0,1. Nah, kalau di produk dia ditambah karena semakin berjalan waktu produk makin bertambah. Berarti kita dapatkan mol C 0,1. Oke, jadi sampai di sini penjelasan kita tentang stoikiometri reaksi pembatas. Sampai jumpa di video selanjutnya.